gitu. Emang aku suka foto seksi ya, jadi aku punya wardrobe yang seperti itu, kayak cosplay itu di rumah banyak. Nah semua nih kalau udah pakai ini nih udah hampir pasti dia bakal orgasme nih sebentar lagi. Posisi yang mana tuh? Tanpa penyebab jelas gitu, vagina itu tiba-tiba jadi kayak tembok gitu ya, tembok sehingga penis itu sama sekali nggak bisa penetrasi. Gitu, dan itu seringkali banyak mitos nih tentang vaginismus gitu. Kalau perempuan vaginismus katanya kurang rileks. Ini baby yang mandiin Chris atau gantian nih? Chris juga mandiin baby. Saling nih? mandiin. Dia yang mandiin. Mau tanya sesuatu tentang sexuality and so on and so forth atau apa gitu. Tadi kan Zoya ngomong apa? Vaginismus. Itu apa sih? Oke, terus kira-kira misalnya kalian ini suka ini nggak sih, suka bermain peran gitu ya? Aku tahu sekarang mungkin udah capek gitu, tapi akan kepikiran nggak nanti kalau udah pisah kamar pas segala macam, atau sebelumnya suka misalnya pakai lingerie seksi atau apa gitu ya untuk saling membuat turn on gitu. Dulu sebelum punya anak sih kadang suka pakai lingerie, tapi begitu udah punya anak pakai pijama. udah ya panjang-panjang. Soalnya aku inget gitu ya, Baby Margareta, oh my god, kalau misalnya datang ke lokasi syuting, gitu kan, seksi banget gitu ya. I mean, she's still sexy right now. Sekarang udah tobat. Gitu. Terus itu kemana semua tuh baju-baju seksinya tuh, Beb? Udah dibuang-buangin. Oh gitu. Aku juga ngerasa udah gak nyaman, apalagi dia kan kalau tidur AC harus kenceng. Aku tuh nggak kuat dingin, jadi dia suka dingin, aku nggak suka dingin. Jadi kalau pakai lingerie yang ada aku masuk angin. Jadi lingerie aku buang-buangin aja deh gitu. Terus kan juga malu sama anak gitu. Kalau aku pakai baju seksi takut kelihatan anak sama anak yang gede kan, kok si Mimi bajunya kayak begitu gitu kan, takutnya gitu. Terus di rumah juga ada pembantu, takutnya cuma di kamar doang nggak apa-apa lah, Beb. Jangan dibuang-buang saya. Enggak, susah kalau misalkan sekarang di kamar pakai lingerie, terus kalau mau keluar mau ke dapur misalkan, terus aku harus ganti baju lagi atau pakai PR ya? itu, aduh atau ribet banget. Pakai tutupan gitu nggak? Ribet banget, udah lah nggak usah deh, pakai daster aja udah gampang kan, tinggal buka udah selesai. Kalau kata Sunda tinggal nyingsatkeun gitu. Karena kalau udah pakai daster, udah mau pakai CD atau mau enggak kan ya udah gampang, tinggal naikin ke atas. Oh, okay. Kalau Chris, lingerie favorit yang pernah kamu lihat itu seksi banget dipakai sama baby itu yang mana tuh? Dia pernah buat kejutan untuk saya waktu ulang tahun itu. Kita kebetulan di hotel di Jakarta karena dia ada kerjaan saya juga. Terus dia hilang. Oh, oke. Terus aku udah kesal, aku WA itu, kamu di mana? Oh sorry, saya masih sibuk, saya nanti datang. Itu 1 hari sebelum birthday kan. Terus malamnya itu, terus aku kesal, aku tidur jam 11. Tiba-tiba jam 12:30 dia muncul. Dia hadir pakai apa kayak baju schoolgirl ya kan, rok mini. Terus bawa kue, terus bawa cake. Saya kaget sekali gitu. Yang lebih kaget itu stafnya hotel lihat dia di situ. Dia soalnya bantuin bawain kue terus nyalain kan. Mereka sama bellboy, dia sama. Jadi yang staf hotelnya, ya ampun nih cewek. Buat suami sama tuh seksi. Oh gitu, seru banget dong. Kejadian dong malam itu ya. Langsung bikin anak malamnya. Bukan. Itu sebelumnya, itu Januari ya kan. Wah seru banget ya. Apa rasanya tuh, Beb, pakai baju schoolgirl kayak begitu? Itu kan berarti kan mesti niat gitu ya, udah diliatin pula sama si bellboynya gitu kan ya. Kasih surprise ke suami sendiri pun kadang-kadang dulu kan gitu. Emang aku suka foto seksi ya, jadi aku punya wardrobe yang seperti itu, kayak cosplay itu di rumah banyak gitu kan. Ya udah aku pakai aja salah satu buat bikin kejutan gitu kan, walaupun sebenarnya aku juga malu gitu, apalagi kan itu masuk ke hotel ya dengan pakaian seperti itu gitu. Nggak kan tutupan dulu? Pas begitu masuk lobby hotel saya tutupan, tapi begitu keluar dari lift kan ditemenin sama staf hotel, dibuka dan langsung staf hotelnya, Ibu, saya shock nih Bu, gitu.
Gitu, malu juga sih, tapi ya udahlah, cuek aja. Tapi kalau misalkan sekarang harus setelah punya anak mau ngulang seperti itu, aduh kayaknya enggak sih. Malu. Mungkin beda kali ininya ya. Oke. Kita mau main games, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, sekarang kita masuk di sexual maps mereka berdua ya. Kita mau tahu nih gini, karena pasangan yang bisa langgeng dan mesra juga adalah bukan hanya dia tahu setiap inci dari tubuh pasangannya, tapi juga mereka mesti tahu nih sexual preference pasangannya ketika diranjang gitu ya. Kadang-kadang ada orang menebak-nebak gitu ya, berasumsi, padahal belum tentu ya kan. Kita lihat nih mereka saling tahu preference masing-masing apa enggak nih. Oke, sekarang nggak boleh nyontek ya, nggak boleh saling lihat ya. Oke. Pada saat hubungan seks terakhir ya, posisi apa yang dipakai, yang paling sering dipakai gitu ya pada saat hubungan seks ya bulan-bulan inilah ya, ini kan udah mau akhir bulan nih gitu ya, bulan ini yang paling sering dipakai posisi yang mana nih? Sama nggak? Kok beda? Beda? Sama? No. Oh oke. Sama beda. Oh ya, ya nggak apa-apa sih, sama-sama perempuannya di atas, sama-sama di atas gitu ya nih. Kalau apa bedanya coba itu sama yang ini? Ini bedanya apa? Kalau ini kayaknya nih posisinya naik turun nih, gitu. Karena ini kakinya ke belakang, berarti dia sliding. Oh, gitu. Sliding Ya, doang. tapi nggak apa-apa, yang penting perempuan woman on top. Boleh dilingkari gitu ya, posisi favoritnya Chris di atas ranjang kalau lagi nggak mager. Kalau tidak mager. Kalau lagi nggak mager. Posisi apa yang paling sering nih? Wah, kalau udah pakai posisi ini nih, Chris bakal langsung ejakulasi nih, langsung orgasme nih gitu. Nggak kebagian deh. Langsung wah nih kalau udah pakai ini nih udah hampir pasti dia bakal orgasme nih sebentar lagi. Posisi yang mana tuh? Dah. Gitu. Oke. Mari kita tunjukkan ke kamera. Yang mana? Salah. Hah? Interesting nih ya. Chris tuh ternyata dia paling terangsang kalau baby kasih udah kelihatan sini. Kalau kakinya tuh kelipet tuh, ya. Kalau Chris di atas, baby kakinya tuh melipet gini. Tapi kalau buat baby ternyata kalau lagi begini Chris lebih cepat keluar nih. Apa yang terjadi nih sebenarnya nih? Masalahnya emang kita tuh udah lama nggak hubungan ya. Sekarang hubungan lagi tuh kebanyakan dianya yang mager gitu. Oke. Jadi ini posisi yang aneh-aneh ini semua ini dilakuin sebelum punya anak. Oh, sebelum punya anak. Setelah punya anak posisinya selalu begini. Gitu, iya. Gitu. Kira-kira nih misalnya akan ada misalnya posisi seks baru gitu ya. Dari antara di sini bukan baru ya, mungkin udah pernah. Nah, kira-kira kalau misalnya ada posisi yang kalian pengen coba lagi dulu waktu sebelum punya anak itu udah pernah dicoba gitu. Tapi setelah punya anak udah nggak pernah dicoba lagi. Posisi apa yang kamu mau coba nih nanti? Belum. Oke, boleh dikasih lihat ke kamera? Yang mana, Chris? Oh, dia pengen yang kakinya dilipat-lipat, baby. Nah, Chris si baby itu seneng yang 69 ternyata, saling memberi masturbasi. Lucu. Ya emang jarang ya, ini udah lama enggak kali ya. Udah lupa kamu ya. Udah lupa ya nggak bisa saling memberikan oral seks itu, dan yang satu dia maunya dilipat tapi sambil berdiri ya Chris ya gitu. Kayaknya tempatnya harus tinggi ya, kan dia tinggi banget. Jangan-jangan di kitchen gitu ya. Mungkin kita butuh beli furniture yang khusus buat itu gitu. Iya, solid. Ada kan? Iya, nah itu keren tuh. Bener sih, nggak ada salahnya, namanya juga variasi. Ntar ya. anak nanya, itu buat apa, Ma? Mungkin gitu. Oh, itu untuk hanya untuk permainan mama dan papa gitu ya. Kamu nggak boleh. Hiasan doang ya. Ini adalah untuk mama dan papa, nanti juga kamu akan tahu kalau kamu udah besar gitu ya. Mau tanya sesuatu tentang sexuality and so on and so forth atau apa gitu. Tadi kan Zoya ngomong apa? Vaginismus. Itu apa sih? Oh, vaginismus itu sebenarnya adalah di mana tanpa penyebab jelas gitu, vagina itu tiba-tiba jadi kayak tembok gitu ya, tembok sehingga penis itu sama sekali nggak bisa penetrasi.
gitu. Dan itu seringkali banyak mitos nih tentang vaginismus gitu. Kalau perempuan vaginismus katanya kurang rileks. Ya, tapi kalau nggak bisa penetrasi, kan ketika vagina mengeras ya mau diapain gitu ya, mau diketok pakai palu ya juga nggak bisa gitu. Kadang-kadang ya bad thing happens gitu. Jadi ketika misalnya kamu nggak bisa penetrasi karena kesakitan, jadi bener-bener penis itu nggak bisa menembus vagina, itu cepet langsung pergi ke obgyn dan periksa. Biasanya itu terjadi karena vaginismus. Oh iya kan, Baby sampai sekarang masih suka foto-foto seksi gitu untuk majalah dewasa dan sebagainya? Udah jarang. Paling sekarang kalau foto pakai baju tertutup atau foto konsep. Oh, foto konsep, gitu. Nah, sebelumnya waktu baru menikah masih tetap foto-foto seksi kan kayak dulu? Kadang-kadang. Sebelum nikah juga emang udah mengurangi sih, karena kan anakku yang gede itu kan perempuan udah mulai beranjak remaja, jadi aku pengen jaga image dan merubah image aja gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi dari waktu foto-foto seksi dulu, Chris pernah terganggu nggak, Chris? Tidak ada masalah. Apalagi laki-laki kan bebas lah ngomongnya. Kalau bule mah mau pakai bikini kayak mau pakai baju seksi gitu kan, yang penting kita hidup berumah tangga baik gitu, aku baik. Terus maksudnya untuk kedepannya nggak yang neko-neko, nggak aneh. Oh gitu. Nah, kira-kira kan tadi kan pas lagi ngeliatin foto-foto ini ya Mama Mendet ya, mereka bilang iya ada yang belum pernah dicoba tapi kebanyakan dilakukannya itu sebelum punya anak, ini katanya nih. Nah, aku jadi pengen tahu, dilakukannya sebelum punya anak, emangnya pernah di tempat mana aja selain di ranjang gitu ya? Melakukan hubungan seks tuh pernah di mana? Pernah mungkin di mobil kah gitu? Tempat-tempat hubungan seks yang agak-agak tidak biasa gitu ya? Ya di hotel ya oke lah ya. Tapi selain di luar tempat tidur biasa itu pernah nggak punya tempat hubungan seks yang cukup? Di kamar mandi aja. Kamar mandi. Jadi sambil mandi sambil keramas gitu. Kan pakai shower kan airnya hangat, jadi kan enak gitu suasananya, ke badan juga kan relax. Gitu. Oh gitu, saling memandiin gitu? Iya, wow, gitu. Romantis. Ini kayaknya tamu-tamu aku hari ini pada ini ya. Beberapa waktu lalu juga pasti pada ngelihat ya Mama Mendet ya. Banyak nih momen-momen simple loh sebenarnya kayak gini. Ini merupakan ritual-ritual romantis ya kalau aku mau ngingetin lagi. Terus apa sih yang kalian rasain waktu lagi saling mandiin bareng itu? Apakah pakai masas juga atau saling keramasin, ngebersihin gitu? Ya gitu. Nyabunin gitu kan, dikeramasin kayak gitu. Terus kan pakai air hangat jadi ke badan kita juga kan enak, relax. Ini Baby yang mandiin Chris atau gantian nih? Chris juga mandiin Baby? Saling mandiin. Dia yang mandiin, soalnya kan badannya tinggi tuh. Kalau aku mandiin dia kayaknya gue butuh kursi buat perlu tangga. Oh enggak, kan biasanya kan pakai ada tuh yang buat scrub gitu kan ya, kan tinggi tuh scrubnya enggak ya? Akan kalau pakai scrub kita nggak bisa sentuhan langsung kulit sama kulit kan. Itu yang lebih nyamannya ya gitu. Tapi Baby sendiri pernah nggak sih nolak seks? Kalau lagi di inisiatif sama Chris atau aman-aman aja so far? Kalau sebelum punya anak sih kayaknya mah lancar-lancar aja ya. nggak pernah nolak gitu ya. Paling kan sebelum punya anak kita tidur bareng deketan gitu kan, dia bisa meluk gitu kan, bisa foreplay. Nah setelah punya anak ini udah susah banget. Udah jarang foreplaynya malah ya. Udah jarang, langsung to the point aja biar cepet. Takut anak keburu bangun. Jadi kalau mau hubungan seks nggak pakai kode-kode dong kalian? Langsung iya langsung anak langsung digeserin, langsung pindah tempat, dah selesai. Oh berarti kalau udah anak udah digeser itu udah kodenya tuh siap-siap perang gitu ya langsung. Jadi kalau misalkan udah kayak gitu emang posisinya kita berdua udah pusing, udah sepaneng banget. Udah siap-siap udah diubun-ubun gitu. Tapi benar sih sebenarnya dalam kondisi stres gitu ya, kita gini, sebaiknya sih bukan berarti ya hubungan seks itu hanya karena udah stres aja gitu ya, tapi hubungan seks yang berkualitas itu bisa membantu supaya nggak sering sakit kepala gitu ya, tubuh juga imun sistem juga lebih canggih, lebih bagus gitu ya kalau misalnya sering melakukan hubungan seks yang berkualitas gitu ya. Kalau misalnya cuma melakukannya pada saat stres aja, biasanya salah satu pasangan merasa dipakai doang Mama Mendet gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau bisa usahakan hubungan seks itu benar-benar karena kemauan, bukan hanya karena kewajiban gitu ya.
dan benar-benar sama-sama ingin saling melengkapi. Gitu. Kalau aku kalau misalkan udah pusing banget gitu kan, terus dia nggak minta-minta, ya udah aku inisiatif aja gitu. Jadi akhirnya dia kan kebanyakan posisinya mager tuh, jadi aku self-service aja. Self-service aja. Ya bodo amat ya mau keluar atau enggak, yang penting keluar dapet tidur gitu. Kalian pernah nyoba sex toys nggak sih? Tidak. Belum. No, bisa dieksplor nih kayaknya. Beli. Nah, aku pengen tahu nih, setelah menikah, berapa banyak fantasi seks itu yang diaplikasikan dalam kehidupan, Ben? Kan kamu punya banyak tuh kostum-kostum tuh dulu salah satunya ya. Kita tuh seneng ngundang dia karena dia tuh cerita kostumnya apa aja, inisiatifnya apa aja, which is keren gitu. Nah, berapa banyak yang kepake pas sudah nikah? Taruhlah sebelum punya anak, Beb. Kostum apa aja pernah dipakai? Setelah punya anak malah nggak ada yang dipakai sama sekali karena udah nggak ada waktu kan. Sebelum punya anak? Sebelum punya anak ya itu. Tadi kan school girl udah ya pas lagi ulang tahun ya. Iya. Mana lagi ya itu tuh? cuma school girl aja karena kan kita juga pacaran juga emang nggak lama juga gitu kan. Terus nggak lama dari nikah juga kita langsung punya anak kan, hamil gitu. Jadi kayaknya udah banyak yang nggak kepake sih, jadi akhirnya dikasih-kasihin gitu, jadi mubazir ya guys gitu. Jadi itu dipakai aja. Kayaknya aku mau minta aja deh, sayang nih, mereka dia banyak banget loh gitu. Banyak ya, banget kostum-kostum cosplay lucu-lucu. Itu yang membuat aku ngundang dia dulu gitu, karena dia tuh lucu-lucu gitu inisiatifnya gitu, ada yang aja kayak gitu. Militer kayak gitu, pakai sepatu boot gitu kan. Ala-ala Tomb Raider banyak. Supergirl. Supergirl, pernah ada fantasi yang belum tercapai nggak, Chris? Yang kamu kepengen, aku kepengen deh sekali-sekali ngelihat baby tuh pakai apa gitu, nggak ya? Tidak ada. Semoga langgeng. Semoga tetap bisa berproses dan jangan lupa ya, tetap ada passion di dalam rumah tangga apapun yang terjadi. So thank you Chris, thank you baby gitu. Mau diundang, mau berbagi mengenai kehidupan seks kalian, semoga jadi pembelajaran bukan hanya untuk Chris dan baby ya menghadapi kehidupan pernikahan yang kedua gitu ya, tapi juga buat semua mom and dad gitu ya, untuk selalu never ending adjustment di dalam pernikahan, selalu berusaha untuk saling menyesuaikan karena hidup berubah ya. Sebelum punya anak berubah, udah punya anak berubah, anak gede nanti juga berubah lagi gitu ya, pandemi berubah lagi. Yang penting kita sama-sama saling menyesuaikan diri dan ngomong, jangan pakai gengsi seperti kata baby tadi. Sampai ketemu lagi di acara Bobo Bareng berikutnya bersama saya Zoya Amirin. Bye.